Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laju kali ini mengarahkan kembali ke Pangalengan. Badan yang sedikit kaku ingin dilenturkan kembali dengan rendaman air hangat. Meskipun setiap hari istriku mandi dengan air hangat, dikarenakan dia suka pilek, tetap saja butuh air hangat. Ya, sekalian merefresh badan yang tadi saya bilang sudah kaku. Kalau kata anak muda sekarang mah dibilangnya kayak kanebo kering. Ya, Gen Z bilangnya seperti itu. Hehehehe. Papan petunjuk pengarah jalan dari Pia Kawitan Pangalengan belok kiri selama 2 km dengan disuguhkan pemandangan kebun teh yang terhampar luas. Tapi saya memilih jalan lurus ke arah Bundaran Pangalengan. Dari Bundaran kita berbelok ke arah kiri, tinggal lurus saja mengikuti jalan yang sedikit berlubang. Pernah waktu hujan turun dengan deras, jalan ini terendam oleh air yang bercurah deras. Mungkin salah satu penyebabnya ya karena genangan air tersebut. Setelah kita menemui turunan, kita akan berbelok ke arah kiri sebelum secata TNI AD atau tempat pendidikan prajurit Tamtama TNI Angkatan Darat. Pada gapura bertuliskan Wilujeng Sumping Desa Margamukti dalam bahasa Indonesia yang artinya selamat datang di Desa Margamukti. Ada pemandangan yang membuat mata fresh. Ya, warna hijau menurut penelitian membuat mata kita sehat. Selain itu juga Rasul kita Rasulullah SAW suka dengan warna hijau. Suasananya begitu nyaman karena cuaca begitu tentram. Perjalanan mengajarkan kita tentang pengalaman yang akan kita ceritakan kepada anak dan cucu kita nanti. Perjalanan membuat kita lebih dekat karena di sana tercipta suasana suka dan duka, di mana akan terdapat perbincangan yang kadang begitu dalam sehingga kita akan terbawa suasana dengan baik ataupun suasana yang kurang baik. Dari pertigaan tadi kita belok ke kanan, jalannya kurang mulus ya. Mungkin dikarenakan kekuatan aspal yang kurang bagus, karena kalau dilihat jalannya itu bukan dicor tetapi di aspal. Tidak apa-apa, namanya juga perjalanan. Lika-liku perjalanan itu ya seperti ini. Bisa kita lihat di sebelah kanan ada Rumah Pengabdi Setan. Ya, sebuah film horor yang tayang pada tahun 2017. Film yang sudah ditonton sebanyak 4 juta penonton ini menjadikan film Indonesia terlaris di tahun itu. Alhamdulillah, kita sampai di Carita Alam Kertamanah Pangalengan Hot Spring. Memakan waktu perjalanan kurang lebih setengah jam dari rumah. Kita datang hanya berdua saja. Di loket masuk kita membayar Rp80.000, Rp10.000 untuk parkir mobil, Rp70.000 untuk 2 orang dewasa. Di sana terdapat cottage bagi kamu yang ingin menginap di Carita Alam, memiliki masjid yang nyaman untuk sholat dan membuat betah suasananya. Seperti inilah gambaran pariwisata di Kabupaten Bandung. Waktu itu hujan turun membuat lebih dingin suhu udara Pangalengan. Carita Alam menyediakan saung kecil untuk tempat beristirahat dan berkumpul. Terdapat juga tempat hiburan sederhana untuk menambah keseruan. Beginilah suasana kolam anak. Ada banyak perosotan untuk anak serta wahana ember tumpah di tengah kolam. Yang menjadi ikon adalah jembatan itu. Kalau malam terdapat kelap-kelip lampu yang menambah keunikan Carita Alam. Terdapat juga saung premium untuk pengunjung yang cukup nyaman bagi wisata yang ingin beristirahat, melepaskan sejenak lelah setelah perjalanan. Kolam dewasa sedalam 1,4 meter, bisa terlihat kepulan asap yang keluar dari kolam menandakan hangatnya air kolam. Pada area ini, airnya cukup panas, bisa dilihat belum ada yang berani untuk berenang ke tengah kolam. Pengunjung hanya bisa merendamkan kakinya. Pada akhirnya, kami menemukan gazebo atau saung untuk tempat barang-barang yang kita bawa dan tempat berlindung ketika hujan datang. Lokasinya berdekatan dengan kolam dewasa dengan sewa Rp30.000 setiap 2 jamnya. Awalnya kita was-was karena tidak ada penjaga di gazebo tersebut dan bingung harus bayar kemana. Tetapi setelah kita selesai berendam dan beres-beres di gazebo tersebut, baru ada datang petugas yang menagih. Tidak akan double bayar
karena petugas memberikan struk tagihan. Di luar ekspektasi kita, ternyata Cerita Alam memiliki manajemen yang baik. Rasanya badan fresh kembali. Ditambah si istri yang solehah ini memberikan pijatan yang membuat rileks, nyaman rasanya. Didukung dengan cuaca yang sejuk, lumayan membuat tubuh kembali pada jalurnya, dalam tanda petik ya. Hehehe. Hanya cita-cita saja, inginnya kita itu berpetualang mengelilingi dunia. Yang paling utama adalah berkunjung ke makam Nabi Muhammad SAW. Doakan saja supaya kita bisa umroh ya guys, dan juga melaksanakan haji besar. Amin. Sedikit info, air sebanyak yang rasanya hangat ini, di bawah kolam itu terdapat kompor besar dengan bertenaga nuklir untuk menghangatkan air yang ada di atasnya. Nggak deh, bercanda. Itu hanya lelucon orang-orang dulu yang sering menanyakan, ini segede apa ya kompor yang menghangatkan airnya? Hehehehe. Yang benar adalah sumber air tersebut berasal dari panas bumi Gunung Wayang yang bersuhu 34 sampai 40 derajat Celcius. Di area kolam ini kita bisa berenang dengan bebas karena airnya sedikit hangat, sehingga kita bebas untuk berenang dan bebas bergerak. Ya, enaknya seperti ini karena di sini itu suhunya kurang lebih 30 derajat Celcius ya, sehingga badan kita tidak terlalu shock untuk menerimanya. Dan di sini bisa juga anak-anak untuk berenang dan tidak ada rasa panas yang sangat-sangat panas. Di sini juga kita bisa memanjakan anak-anak kita karena suhu airnya tidak begitu panas dan harus dalam pengawasan ya, karena ketinggian kolam tersebut 1,4 meter dan harus dengan hati-hati memperhatikannya. Sedikit berbincang, di tengah hangatnya air kolam dan dinginnya udara, kurang penting sih apa yang dibicarakan, hanya tripod handphone yang sudah mulai tidak simetris, tetapi tidak mengurangi rasa nyamannya udara dan suhu yang kita sedang rasakan. Pengunjung sudah sedikit beranjak dari kolam, mungkin karena besok hari Senin, memulai lagi aktivitas keduniawian. Hehehehe. Badan sudah rileks, tapi perut keroncongan. Kita memilih makanan yang cocok untuk cuaca saat ini yang dingin dan cocok dengan isi dompet. Dan yang selalu menjadi andalan, kita memilih makanan mie instan dicampur dengan sayur serta bakso. Dan bakso adalah makanan favorit saya. Sekian cerita kita dari Cerita Alam. Buat teman-teman yang sudah menonton dan sabar dengan suara saya yang cempreng ini, jangan lupa subscribe, like, komen agar segera dapat AdSense. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.